Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komaria, NIM 207119085 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah Matematika Distrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang permutasi, kombinasi, serta contoh soal dari permutasi dan kombinasi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang permutasi. Nah, permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup yang memperhatikan urutannya, sehingga AB tidak sama dengan BA. Maksudnya di sini adalah AB ini terhitung 1 dan BA juga terhitung 1. Nah, adapun macam-macam permutasi. Yang pertama yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Yang keempat yaitu permutasi N unsur. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu permutasi berulang. Baik, yang pertama yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Pada permutasi ini, banyaknya dari N unsur yang tersedia diambil dari R unsur, yang dimana rumusnya yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, dimana penjelasan rumusnya itu pada P adalah permutasi, sedangkan N adalah jumlah total benda dan R adalah jumlah benda yang dipilih. Sebagai contoh, contoh yaitu terdapat 5 siswa kelas 10 agama akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara kelas. Nah, banyak cara pemilihan kelas 10 agama adalah penyelesaiannya yaitu N sama dengan 5. Kenapa N-nya 5? Karena di sini terdapat 5 siswa kelas 10 agama dan R sama dengan 3. Nah, kenapa bisa ditulis 3? Karena kita akan mencari ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Nah, jadi kita masukkan ke rumus yaitu permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa bisa dibagi 2 faktorial? Karena 5 dikurang 3 tadi kan menghasilkan 2 faktorial. Dan kenapa di atasnya itu kita berhenti sampai 2 faktorial saja? Karena biar bisa menghilangkan di bawahnya. Jadi menghasilkan sama dengan 5 dikali 4 dikali 3. Jadi hasilnya itu 60 cara. Jadi banyaknya cara pemilihan kelas 10 agama untuk ketua, sekretaris, dan bendahara kelas itu ada 60 cara. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maksudnya di sini yaitu banyaknya permutasi N unsur yang memuat A, B, dan C unsur yang sama. Dengan rumus yaitu permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan A faktorial dikali dengan B faktorial dikali dengan C faktorial. Dengan keterangan rumusnya yaitu P sama dengan banyaknya permutasi dan N adalah banyaknya unsur seluruhnya dan A, B, dan C adalah banyaknya unsur-unsur yang sama. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ya, bunyi soalnya yaitu
tentukan banyaknya susunan huruf berbeda pada kata sosiologi. Penyelesaiannya yaitu N-nya di sini 9. Kenapa N-nya 9? Karena kita dari kata sosiologi terdapat 9 huruf. Dan S-nya 2, O-nya 3, I-nya 2. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu permutasi sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial, di mana kita bisa mencoretnya. Jadi karena di atas tersisa sampai 3 faktorial, kita bisa mencoretnya dengan di bawah yaitu 3 faktorial. Terus 2 kali 2 yaitu 4. Jadi kita bisa mencoretnya dengan 4 di atas. Jadi menghasilkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 151 200. Yang ketiga adalah permutasi siklis atau posisi melingkar. Maksud dari permutasi ini adalah banyaknya susunan melingkar dari n unsur yang berbeda dengan rumus yaitu permutasi sama dengan n kurang 1. Dengan keterangan rumusnya adalah P ini sendiri adalah banyaknya permutasi siklis dan n adalah banyaknya unsur. Dengan contoh soal yaitu pertama, dalam rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara duduk dalam rapat tersebut? Dan penyelesaiannya yaitu kita masukkan ke rumus permutasi siklis sama dengan 6 dikurang 1. Kenapa di sini 6? Karena kan diikuti ketua, terus wakil ketua, sekretaris, dan ada 3 orang anggotanya juga. Jadi di sini n-nya itu 6 dikurang dengan 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Jadi banyak cara duduk dalam rapat tersebut, ada 120 cara. Yang keempat adalah permutasi n unsur, di mana rumusnya yaitu permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Langsung saja kita ke contoh soalnya dengan soal yaitu untuk menyambut perwakilan delegasi 5 negara, panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyaknya cara panitia menyusun ke 5 bendera tersebut adalah, di sini penyelesaiannya yaitu kan n-nya ada 5. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Jadi cara panitia menyusun 5 bendera tersebut ada 120 cara. Yang terakhir atau yang kelima, maaf di sini saya tulisnya 4, tapi sebenarnya ini yang kelima yaitu permutasi berulang. Dengan rumus permutasi berulang ini yaitu Pn berulang sama dengan n pangkat r, di mana r ini harus lebih kecil sama dengan n. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan memberi contoh soal. Contoh soalnya itu diberikan angka 1, 2, 3, akan disusun bilangan puluhan dari angka tersebut. Berapa banyak angka dibentuk? Penyelesaiannya di sini n-nya ada 3. Kenapa n-nya ada 3?
karena terdapat angka 1, 2, 3. Jadi N-nya 3 dan R-nya 2. Di sini kenapa R-nya 2? Karena kan kita untuk susun bilangan puluhan, dan bilangan puluhan itu ada 2 angka. Dan jadi kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu Pn berulang sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 cara. Jadi banyak angka yang dibentuk untuk disusun itu ada 9 cara. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi, apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan unsurnya. Berarti beda ya dengan permutasi tadi. Dengan demikian AB-nya itu sama dengan BA. Bisa dibilang BA ini juga sama dengan AB. Dengan rumus kombinasinya yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Nah, di mana penjelasan rumusnya yaitu kombinasi R dari N ini yaitu bisa dibilang jumlah kombinasinya, sedangkan N-nya tersendiri adalah jumlah total objek dalam kumpul, dan R-nya adalah jumlah objek yang sama dipilih dari kumpulan tersebut. Baik, untuk contoh soal yang pertama yaitu ini contoh soal untuk kombinasi ya. Bunyi soalnya yaitu Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan 15 butir. Jika ia hanya diperboleh mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia, dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Dan berapa banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal tersebut. Penyelesaiannya di sini yaitu di sini N-nya sama dengan 15 kurang 2 sama dengan 13. Nah, kenapa N-nya 13? Di sini kan dalam soal tersebut di sini banyak soal yang disediakan ada 15 butir dan dikurang 2. Kenapa bisa dikurang 2? Karena kan dalam soal tersebut Ratna itu mempunyai syarat nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan. Jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13 dan R-nya yaitu 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, kenapa R-nya bisa 5? Karena di dalam soal Ratna itu diperbolehkan mengerjakan 7 soal. Akan tetapi Ratna ini mempunyai syaratnya, yaitu dia wajib mengerjakan nomor 1 dan 2. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi kita masukkan ke rumus yaitu kombinasi 5 dari 13 sama dengan 13 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 13 kurang 5 faktorial, menghasilkan 13 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 8 faktorial sama dengan 13 kali 12 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial sama dengan dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial. Nah, kenapa bisa di atas sampai 8 faktorial saja? Karena supaya kita untuk memudahkan kita mencoretnya. Nah, jadi di atas ada 8 faktorial dan di bawah ada 8 faktorial. Jadi kita coret sama-sama 8 faktorialnya itu. Nah, setelah itu kita melihat lagi karena 4 dikali 3 itu bisa dicoret. 4 kali 3 itu 12. Jadi kita coret di atasnya 12 dan di sini ada di bawahnya sisa 5, 2 dan 1. Nah, 5 kali 2 itu 10 dan 10 kali 1 itu 10 hasilnya. Jadi di atas ada 10, kita coret lagi. Nah, jadi sisanya yaitu sama dengan 13 kali 9 13 kali 11 kali 9 sama dengan
1287 cara. Jadi banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal untuk Ratna itu ada 1280 cara. Contoh kedua yaitu dari 7 orang dipilih 3 pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Ada berapa cara pemilihannya? Nah, penyelesaiannya yaitu N-nya ada 7. Kenapa N-nya 7? Karena di sini terdapat 7 orang yang akan dipilih, sedangkan R-nya ada 3. Di sini kita kenapa R-nya 3? Karena akan dipilih 3 orang pengurus, tapi kita tidak mengetahuinya jabatannya apa saja. Jadi kita masukkan ke rumus yaitu kombinasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, karena di atasnya sampai 4 faktorial dan di bawahnya ada 4 faktorial, kita bisa mencoretkan 4 faktorial tersebut. Jadi bisa mencoretnya 4 faktorial tersebut. Jadi hasilnya seluruhnya yaitu 20 cara. Jadi cara pemilihan cara memilihnya itu ada 20 cara.